Bedanya dengan SCI kenanya di medula spinalis, kalau traumatic brain injury itu di kepala. Penyebabnya bisa primer, akibat memang ada trauma di kepala secara langsung yang menyebabkan peregangan pada neuron, akson, sel glia, dan pembuluh darah. Atau bisa juga cedera sekunder. Jadi ada cedera lain yang terus merubah metabolik dan seluler biokimia sehingga menyebabkan gangguan pada otak. Lalu gangguannya apa? Sebenarnya traumatic brain injury ini sama dengan kelainan-kelainan pada otak lainnya, gejalanya semua sama, tergantung dari area yang terkena. Kalau kenanya di area yang ini, di lobus frontalis, maka permasalahannya akan ke kognitifnya pasien, emosional, ekspresi, dan perilaku. Tapi kalau kenanya di lobus parietal, maka yang terkena itu adalah postur sama orientasinya pasien. Kenanya di oksipital, yang biru ini bisa permasalahan mata. Kalau di temporal, yang pink ini broca area itu otot. Atau di yang kuning ini, di cerebellum, maka yang terkena adalah koordinasi, kemampuan bicara, dan keseimbangan. Jadi, kalau ada hasil CT scan atau MRI, itu akan membantu kita dalam menentukan masalah. Tapi kalau tidak ada hasil pemeriksaan tersebut, bukan berarti kita nggak bisa ngapain. Oh, nggak bisa nih, nggak ada CT scan-nya, nggak ada MRI-nya. Tapi ya berarti kita harus cek semuanya dari awal. Cek seluruh fungsi ini, mana yang terganggu. Nah, pemeriksaannya sama dengan kasus-kasus neurologi lainnya. Hanya untuk TBI ini ditekankan apakah ada riwayat benturan pada kepala. Benturannya nggak harus baru terjadi beberapa jam yang lalu, tapi TBI ini bisa seperti ini. Jatuhnya benturan kepala itu 1 bulan yang lalu, tapi baru menimbulkan kerusakannya setelah beberapa bulan itu bisa. Karena mungkin goncangan tidak terlalu besar, maka kerusakan pada otaknya berjalannya lambat, jadi baru menimbulkan gejala setelah beberapa waktu itu bisa. Jadi, kalaupun tidak baru jatuh beberapa jam yang lalu, tetap harus ditanya. Nah, karena orang jatuh itu biasanya yang paling banyak itu kan ke arah depan ya. Memang TBI ini yang paling banyak itu kenanya di daerah frontalis. Maka banyak sekali pasien TBI ini yang terkena itu kognitif dan memori. Tidak semua, tapi paling banyaknya seperti ini. Maka dari awal teman-teman ketemu pasien dengan diagnosa traumatic brain injury, teman-teman sudah harus melihat bagaimana cara pasien berkomunikasi dan ekspresinya. Karena kalau memang kenanya di frontal, itu pasien tampak bingung, tampak kayak lupa, terus mukanya bingung, ragu, seperti itu. Diajak ngomongnya juga kadang nyambung, kadang enggak. Itulah ciri dari kalau kenanya di frontal. Dan pasien TBI banyak sekali yang kenanya di area frontal. Ya, sekarang kayak kecelakaan mobil. Lagi yang nyetir, pasti kan kepalanya langsung jatuh ke depan. Kalau kita kehilangan keseimbangan lagi jalan, seringnya jatuhnya ke arah depan. Jadi, observasi wajah pasien, ekspresinya bagaimana, biasanya itu bingung.
Lalu teman-teman harus menggali memorinya. Memori sebelum terjadi trauma, kayak tanya, biasanya pertanyaannya tanyain, sudah punya anak berapa, umurnya berapa, nama pasangannya siapa, itu bisa ditanyain. Lalu tanya tentang kejadian di hari dia mengalami trauma, misalkan traumanya langsung ya. Itu kayak lagi ngapain waktu jatuhnya bagaimana, lalu siapa yang nolong. Dan tanyakan juga kejadian saat ini. Tanya, Bapak lagi di mana? Ini lagi di mana, Pak? Ini hari apa? Ini jam berapa? Itu bisa ditanya. Jadi kita bisa mengetahui yang hilang itu memori masa lalunya atau memori saat ini. Untuk TBI ini saya hanya menyampaikan yang terkait dengan gangguan kognitifnya. Karena untuk yang lainnya, tapi tidak semua TBI itu hanya menimbulkan gangguan kognitif ya. Ini karena yang lebih spesifik dan lebih banyaknya di kognitif. Tapi TBI juga bisa menyebabkan gangguan yang lain. Bisa kalau kenanya di area kanan atau kiri otak, kenanya di area motorik, maka orang TBI akan seperti pasien stroke, hemiparesis. Kalau kenanya di oksipital, pasien TBI bisa jadi buta, maka pemisahannya ke mata. Untuk saat ini saya akan menyampaikan yang kenanya di area memang memori, karena paling banyak. Dan kembali lagi seperti tadi materi STI, karena cedera kepala kemungkinan juga bisa mengenai area spinal cord. Dan maka teman-teman harus ngecek dulu, ada juga nggak kena ke medula spinalisnya. Kalau area vertikalnya kena juga, ya maka perlakuannya harus sebagai pasien STI dan pasien traumatic brain injury. Tanyain ada kesemutan, ada lemes, ada kebas pada kedua sisi tangan atau tidak. Cirinya STI itu kenanya kedua sisi. Kalau TBI bisa hanya satu sisi. Kalau kenanya di frontal tadi, akan terjadi gangguan status mental. Pasiennya consciousness, bingung, nggak tahu ini di mana, ada amnesia, ada gangguan orientasi, gangguan atensi dan konsentrasi, gangguan memori, kecerdasan, bicara, sampai ke gangguan emosi atau perilaku. Nah, dari mana teman-teman tahu semua gangguan ini? Dari hasil mengobservasi. Jadi untuk pasien ini memang harus banyak digali kemampuan-kemampuan yang terkait kecerdasan, konsentrasi, dan emosi pasien untuk teman-teman tahu. Kalau di RSPON kami punya divisi tersendiri namanya neurobehavior. Ini pasien bisa diperiksa namanya fungsi luhur. Itu sangat detail sekali untuk memeriksa ada atau tidaknya gangguan status mental ini. Kalau terganggu itu maka pasiennya masuk ke kategori sebagai pasien demensia. Demensia itu semacam Alzheimer, jadi penurunan fungsi memori pasien. Tapi itu ranahnya dokter saraf. Kalau fisioterapi, yang paling mudah pemeriksaannya itu adalah dengan menggunakan MMSE. Ini mental status examination. Ini hanya 11 butir pertanyaan. Ini aslinya berbahasa Inggris, tapi di RSPON sudah diterjemahkan dan dibakukan menjadi pemeriksaan MMSE-nya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi pasien pertama ditanya tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa. Kalau di
Luar negeri mungkin bisa ditanyakan musim. Kalau di Indonesia musim udah nggak jelas ya kapan musim hujan, kapan musim panas. Tapi kalau negara yang punya 4 musim itu kan waktunya masih tepat nih sampai sekarang. Jadi bisa ditanya musim hujan, musim gugur, musim semi, musim dingin. Kalau di Indonesia nggak usah. Tanya ada di mana, dari nama negara sampai kalau rumah sakit tanya ini ada di lantai berapa, di kamar berapa. Lalu menyebutkan 3 nama benda, lalu setiap 1 detik disuruh ulang lagi untuk memori jangka pendek. Ya. Untuk kemampuan berhitung, pasien disuruh mengurangi itu dimulai dari 100 jadi 100, 93, 87, turun terus gitu. Nanti di scoring nilainya berapa, lalu teman-teman bisa lihat kalau 24 sampai 30 itu masih normal, 17 sampai 23 sudah mulai ada gangguan, 0 sampai 16 gangguannya sangat berat. Kalau direspon, kalau hasil ininya nilainya rendah, tanpa gangguan dilanjutkan dengan pemeriksaan fungsi ukur, atau kalau bagi penderita TBI-nya yang masih anak-anak, itu secara berkala dilakukan tes IQ untuk menentukan apakah anak ini bisa kembali ke sekolah atau tidak. TBI ini juga bisa mengenai nervus cranialis. Biasanya yang terkena itu nervus trigeminis. Tandanya apa kalau nervus trigeminis? Ada nyeri di area rahang dan leher. Kalau sudah urusannya sama nyeri, maka teman-teman harus cek skala nyerinya berapa dan dipalpasi yang terkena di area yang mana. Lalu bisa kena juga ke nervus facialis. Untuk nervus facialis, ini seperti Bell palsy, tapi ada perbedaan. Bell palsy yang karena infeksi dengan Bell palsy yang karena gangguan pada saraf pusat. Teman bisa perhatikan ini. In this video, we are going to demonstrate the assessment. Jadi perhatikan perbedaan kanan dan kirinya. Dan kalau untuk saraf pusat, dahinya itu tetap sama, tidak berbeda kanan kiri. Itu bedanya Bell palsy yang karena gangguan SSP atau dengan yang gangguannya saraf tepi. Jadi dari otot hidung, kalau ini yang karena gangguan saraf pusat, otot dahinya itu tidak terpisah, jadi satu sama. Pegang Jadi kalau Bell palsy
yang karena kelainan saraf tepi itu kelainannya dari dahi sampai ke bawah itu asimetris semua. Kalau dari saraf pusat asimetrisnya hanya dari mata ke bawah. Foreheadnya nggak masalah. Nah, lalu bisa juga tadi kena di oksipital, banyak juga kecelakaan yang mentoknya ke belakang. Maka kita harus periksa fungsi mata. Jadi periksanya pertama salah satu mata ditutup, lalu dicek arah gerakan bola mata, apakah mengikuti atau tidak. Ini baik bola matanya ataupun otot-otot mata ya. Setelah satu-satu mata, lalu ini dua-duanya, apakah otot matanya kanan kirinya sinergis atau tidak. Ini harus dua matanya ikutin gerakan ke kanan ke kiri, bawah ke atas, circle. Kanan, kiri, sampai jauh ya untuk melihat. Juga untuk pelatihan koordinasi ya selain mata. Ini matanya bisa lihat keluar, ke dalam, divergen itu keluar, divergen ke dalam. Jadi kalau tadi bekerja sinergis, sekarang bekerja berlawanan matanya. Teman-teman harus perhatikan gerakan bola matanya ya. Kita mata kalau ada TBI mati berdiri kan kadang pasti matanya kan. Itu untuk mata, lalu
Kalau kenanya di hemisfer kiri atau kanan, maka seperti gangguan neuro yang lainnya, teman-teman harus periksa kekuatan ototnya. Kalau pasiennya udah lama istirahat baring karena kasus TBA tapi tidak pernah terapi, harus periksa juga antropometrinya, apakah ada penurunan massa otot atau tidak, seperti yang tadi kita bahas di SGI. Lalu, adakah gangguan-gangguan gerak seperti distonia, dyskinesis, tonus, tremor, itu harus teman-teman periksa. Kalau kenanya kerusakan akibat TBI-nya itu di talamus, teman-teman harus periksa sensoriknya, tajam tumpul, raba halus, proprioceptif. Nah, kalau kenanya di cerebellum, maka harus periksa fungsi cerebellumnya, koordinasi, keseimbangan, semua diperiksa. Teman-teman bisa periksa jalannya pakai tandem gait. Kita bisa robot test juga. Karena di sini anaknya Padi, cucunya Padi. Berarti kan bola mata. Ini kalau dia ada nistagmus, setelah kita cek ini, nggak lama matanya langsung gerak-gerak sendiri. Koordinasi, kartu nose, kartu finger. Jadinya pemeriksa harus mobile ya, jangan di satu titik terus. Kalau dipencet, ditekan gitu terus dia nggak balik lagi, itu baru ada gangguan. Fotonia itu berarti tonusnya sangat rendah atau tidak ada. Harusnya pasien kalau setelah digerak-gerakan dengan cepat seperti ini, kalau kita palpasi itu dia langsung kayak jadi spasme gitu, tonusnya meningkat. Kalau dia tetap lembek-lembek aja tangannya berarti hipotonus. Disdiakinesis itu dia nggak bisa nih cepat kayak gini, bingung. Lalu cek refleksnya ya. Tes koordinasi buat kaki.
Nah, itu tadi semua pemeriksaannya sesuai. Kalau kita udah tahu hasil MRI atau CT scan-nya bisa disesuaikan, tapi kalau nggak tahu ya semuanya terpaksa diperiksa. Nah, lalu untuk traumatic brain injury ini biasanya akan menyebabkan perdarahan pada otak. Maka treatment kita harus disesuaikan apakah pasiennya dioperasi atau tidak. Perbedaan pasiennya dioperasi atau tidak itu, kalau operasi maka mobilisasi bertahapnya baru dimulai di hari ketiga. Kalau tidak operasi, normalnya setelah 24 jam. Tapi semua itu balik lagi tergantung dari kondisi umum. Kondisi umum itu tensinya, heart rate-nya, respiratory rate-nya itu bagus atau tidak, atau bahkan GCS-nya. GCS-nya bagus atau enggak. Tapi normalnya kalau dia tidak dioperasi, setelah 24 jam bisa dimobilisasi, tapi kalau ada operasi itu perdarahan yang berat, bisa disesuaikan hari untuk memulai mobilisasi. Lalu treatmentnya apa? Treatmentnya sesuai kelainannya. Kalau tadi dia ada kelemahan, paresis, ya teman-teman bisa menstimulasi motoriknya dengan obat, PNF, atau MDT. Ini diajarkan sendiri kan ya di skill lab-nya, obat dan PNF-nya. Lalu kalau tadi ada gangguan koordinasi, ya kita latihan koordinasi. Kalau ada gangguan memori, gangguan kognitif, itu juga bisa kita stimulasi dengan brain gym. Latihan untuk koordinasi itu bisa membangkitkan lagi memori. Ini untuk yang tadi dia masih gangguan-gangguan memori, bingung. Biasanya pasien tuh ngeluhnya bukan lupa atau apa, tapi kalau dia harus mengingat sesuatu atau berpikir agak berat, dia pusing. Atau ada gerakan kepala yang ekstrim, dia juga akan pusing. Nah, ini bentuk latihan-latihannya. Saya cepetin aja ya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Lalu setelah posisi diam itu dia bisa normal, bisa ditingkatkan dengan dia berdirinya di atas permukaan yang tidak rata. Jadi ya, untuk latihan keseimbangan jalan, kalau sudah bagus banget bisa di sepatunya dipasang kayak bola. Bisa berdiri di roller. Ini juga menyesuaikan dengan usia pasien ya. Kalau yang TBI pasien di atas 60 tahun jangan diajarkan. Nanti TBI-nya sembuh, kebingungannya hilang, memorinya baik, tapi pasiennya jatuh jadi fraktur lagi.
Itu agak ekstrim ya, latihannya agak berat gitu. Tapi kalau mau yang ringan-ringan aja, apalagi pasiennya sudah usia lanjut, ini juga ada latihan koordinasi dan memori. Brain gym ini namanya, senam otak. Nggak bisa. Ini jujur saya aja nggak bisa. Berarti saya udah ada gangguan memori. Senam ini buat lansia juga bisa untuk mencegah terjadinya stroke. Oke, jadi AI bisa mempengaruhi seluruh fungsi otak tergantung di mana yang kena. Kalau areanya area motorik, itu teman-teman bisa memperlakukan sama seperti pasien stroke, kalau kenanya di motorik atau sensorik. Tapi yang saya berikan latihan ini adalah jika kenanya di area kognitif atau memori. Sekian dari saya untuk hari ini. Untuk prakteknya, kelompok ini ada berapa orang ya semuanya? 13, Bu. Aduh, ganjil ya. Yang ganjil gimana ya? Yang ganjil bisa cari di kelompok yang lain ada yang ganjil juga nggak? Iya, Bu, rata-rata 13 orang. Oh gitu, berarti nanti mungkin B6 bisa gabung sama kelompok yang B1, yang 1 orang. Nanti saya minta daftar namanya aja, nanti untuk di prakteknya kita bagi kelompok lebih kecil lagi, satu kelompok berdua. Nanti saya kirim kasusnya, misalkan Nova dengan Rahma. Nanti saya kirim skenario pasien SCI ke Nova untuk di asesmen oleh Rahma. Tapi nanti Rahma juga mendapat kasus KPI untuk di asesmennya oleh Nova.
Jadi yang mengakses tidak tahu kelainannya apa, harus menggali dari pasiennya. Kita lakukan di pertemuan praktikum, nggak usah di videoin tapi kita live. Jadi Zoom seperti ini yang berpasangan berarti harus bareng Zoom-nya, setting ruangannya biar laptopnya bisa terlihat oleh saya. Karena saya juga nggak tahu nih teman-teman tinggalnya berdekatannya sama yang mana. Kalau boleh langsung aja, ketuanya siapa di kelompok ini? Sampai di PJ-nya. Saya, Bu. Siapa? Zilan, Bu. Nah, atau saya serahin ke Zilan ngebagi siapa dengan siapa, pokoknya pasangan berdua-berdua. Nah, nanti yang ganjil satu saya masukin ke kelompok B1 aja. Gitu ya. Iya, baik, Bu. Jadi skenario-nya gitu, nanti kalau udah ketemu pasangannya, yang satu pegang skenario untuk SGI, satu pegang skenario untuk PBI. Teman yang harus menggali dulu informasi dari anamnesa ke pasiennya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nanti saya share materinya biar teman-teman bisa berlatih. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya cukupkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.